Meki, NIM 2410418216. Sebelum saya mulai cerita tentang ekonomi, saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk teman-teman semua. Halo kawan, mari dengarkan. Saya akan bercerita sekarang tentang ujian tengah semester ini bersama Pak Adi Mursalin, penuh arti. Bersama kita belajar dan bertumbuh, ilmu didapat, masa depan cerah. Dengan semangat kita pasti bersinar. Ujian ini langkah menuju bintang. Dalam cerita ini aku akan jelaskan konsep ekonomi yang penuh tantangan. Jadi dengarkanlah, mari kita mulai. Bersama Pak Adi kita raih mimpi. Bersama kita belajar dan bertumbuh, ilmu didapat, masa depan cerah. Dengan semangat kita teruskan bersinar. Ujian ini langkah menuju bintang. Terima kasih Pak Adi atas bimbingan. Kami siap hadapi ujian ini dengan penuh keyakinan. Economy is the study of how individual, businesses, and nations make decisions about how to use limited resources to satisfy unlimited need and want. These limited resources can include money, time, labor, land, and raw material, while human needs are many and diverse. Economy help us understanding how to allocate these resources efficiently so that needs and desires can be met in the best possible way. Supply and demand and opportunity cost. Number 1, scarcity. Scarcity refers to the fundamental economic problem of having limited resources to meet unlimited human want and need. Resources such as land, labor, capital, and time are finite, while people desire for good and service are endless. Because of scarcity, individual and society must make choice about how to allocate these limited resources efficiently. For example, a government may need to decide whether to allocate more funds to health care or education. This trade-off is at the core of economy decision making. Number 2, supply and demand. Supply and demand are the quantity of goods and service in a market. Supply refers to how much of a product or service producer are willing and able to offer for sale and various prices.
Demand refer to how much of the product or service consumer are willing and able to buy a different price. The relationship between supply and demand create an equilibrium price. If demand increase but supply remain the same, price will typically rise. Conversely, if supply increase but demand remain the same, price essential for efficient market functioning. Number 3, opportunity cost. Opportunity cost is the value of the next best alternative that is foregone when making a choice. Since resources are scarce, every decision involves trade-off, and opportunity cost represent the benefit that could have been gained from an alternative choice. For example, if you choose to spend your time studying for an exam, the opportunity cost may be the time you could have spent working and earning money or engaging in leisure activity. Understanding opportunity cost help individual and business make better decisions by considering what they are giving up when they choose one option over another. This is for understanding how economy functions and how individual, business, and government make decisions in the face of limited resources. Okay. The importance of studying economy. Number 1, individual decision making. Understanding economic helps individuals make better decisions about personal finance, such as investing, saving, or managing money and planning for the future. Number 2, business strategy. For business people, understanding economic principle is crucial to managing resources efficiently and making strategy decisions, such as setting price, planning production, and predicting market changes. Number 3, government policy. Economic understanding is essential for government can design policies that support sustainable development, reduce poverty, and maintain economic stability. So, economy is the study of how supply and demand and incentive help individual, business, and government make better decisions. Studying economic is important because it provides an understanding how to manage resources wisely both at the personal, corporate, and national level. Sebagai satu persembahan lagu penutup ujian ini, Marcel akan persembahkan sebuah lagu berjudul Harapan Terbaik.
saya sudah cerita dalam bahasa Inggris tentang ekonomi kita. Banyak hal yang sudah Marcel sampaikan. Semoga semua dapat dipahami dengan baik, kawan. Semoga dapat nilai terbaik. Semua usaha takkan sia-sia. Dengan ilmu dan kerja keras, mari kita lebih tinggi. Ekonomi jadi topik yang menarik, dari kelangkaan hingga suplai. Di akhir cerita ini, semoga nilainya memuaskan hati. Semoga dapat nilai terbaik. Semua usaha takkan sia-sia. Dengan ilmu dan kerja keras, mari kita raih prestasi lebih tinggi. Terima kasih kawan atas waktumu. Semoga hasil kita semua jadi terbaik dan baik ya. Kesan yang boleh Marcel sampaikan selama mengikuti perkuliahan online dan tatap muka pada semester ganjil ini. Jadi semenjak awal ya perkuliahan dimulai ya, Marcel merasa begitu excited dan semangat ya. Semester ini merupakan pengalaman yang sangat-sangat berkesan dengan kombinasi perkuliahan secara online maupun tatap muka. Perkuliahan online memberikan fleksibilitas waktu dan tempat, sehingga memudahkan untuk mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Marcel bisa mengatur waktu dengan lebih baik dan menggunakan berbagai platform online ya, dalam membantu proses pembelajaran menjadi lebih praktis. Namun dalam proses pembelajaran online terkadang ada kendala, di antaranya koneksi internet. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri ya. Dan juga interaksi dengan dosen serta teman-teman tidak seintensif ketika dilakukan perkuliahan tatap muka. Di sisi lain, perkuliahan tatap muka kembali menghadirkan suasana belajar yang sangat-sangat dinamis dan lebih interaktif ya, karena kita semua bisa bertemu langsung bersama dosen dan teman-teman, memungkinkan untuk melakukan diskusi yang lebih mendalam untuk materi-materi pembelajaran. Dan tentunya pembelajaran tatap muka itu menambah semangat belajar dan semakin mempererat ya kekeluargaan di antara kami para mahasiswa ya. Marcel ketika melakukan pembelajaran secara tatap muka merasa bisa lebih fokus dalam menangkap materi pembelajaran, karena dalam suasana kelas tersebut juga membantu sekali ya untuk lebih efektif. Secara keseluruhan, semester ini memperkaya pengalaman belajar Marcel, karena pada semester ini boleh menggabungkan ya antara
dua metode proses pembelajaran, baik secara tatap muka maupun secara online. Ya, kedua metode ini tentunya punya kelebihan masing-masing. Ya, Marcel berharap ya kedepannya Marcel bisa semakin beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang ada, dan Marcel juga begitu semangat dan antusias untuk tetap mengikuti proses pembelajaran, apalagi melihat teman-teman yang berasal dari luar kota, ya, luar kota Pontianak, ya, yang begitu antusias ketika harus melakukan pembelajaran secara tatap muka dan berkumpul di kampus. Ya. Jadi, Becky harap Marcel berharap ya dengan mengikuti proses pembelajaran yang sudah dilakukan dalam semester ini, Marcel dan teman-teman bisa memperoleh hasil yang lebih baik dan juga bisa mendapatkan nilai yang optimal, dan apa yang Marcel dan teman-teman dapatkan dalam proses pembelajaran ini bisa menambah ilmu dan pengetahuan bagi kami semua, sehingga apa yang kami dapatkan ke depannya boleh kami terapkan dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan di tempat kami aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing. Sukses selalu. Cut. Secara keseluruhan, semester ini memperkaya pengalaman belajar Marcel, karena di tengah proses pembelajaran ini Marcel juga ini memberikan motivasi tersendiri untuk Marcel boleh belajar lagi, terutama melihat motivasi teman-teman yang berasal dari luar kota ketika harus melakukan proses pembelajaran tatap muka di kampus. Mereka begitu excited sekali, semangat sekali ya untuk bertemu di kampus dalam proses pembelajaran tatap muka. Proses pembelajaran tatap muka maupun online ini memiliki kelebihannya masing-masing ya. Jadi Marcel berharap ke depannya Marcel bisa lebih beradaptasi dengan metode pembelajaran yang ada ini, sehingga dengan proses pembelajaran yang ada Marcel dan teman-teman ya boleh mencapai hasil bisa bermanfaat baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan masing-masing. Ya, itu pesan dan sedikit kesan yang boleh Marcel utarakan ya. Semoga apa yang Marcel sampaikan ini ya boleh juga menjadi satu ya. Mungkin itu yang boleh Marcel sampaikan. Terima kasih untuk semua yang boleh diberikan. Terima kasih untuk pembelajaran yang sudah diterima sampai saat ini. Semoga kita semua tetap semangat untuk terus belajar di semester-semester berikutnya. Terima kasih.